kami dari kelas 3K akan mewawancari owner dari suatu UMKM, tepatnya UMKM di sini, yaitu Toko Bunga Deris. Namun sebelum lanjut ke sesi wawancara ke ownernya langsung, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kadedia Karma dengan NIM 231704112 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Mota Devira dengan NIM 231704105. Kemudian, karena kita sudah memperkenalkan diri masing-masing, kita langsung saja ke sesi wawancara untuk UMKM ini. Jadi, sebelumnya untuk kakak, kan kakak ini owner dari toko Deris ini. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri secara singkat dulu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kadedia Indah Kori, bisa dipanggil Indah. Oke. Untuk kakak, umur kakak ini berapa sih? Kan kalau dilihat ini kan kakak muda ya, jadi owner toko bunga, terus usianya dengan kayaknya nggak beda jauh dari kita. Mungkin kakak bisa menjelaskan dikit gitu. Oh, ya umur aku masih 19 sih, nanti tahun depan jadi 20. Masih muda sih, masih kuliah juga. Jadi mungkin karena kakak udah kak Ida mengenalkan diri, kita lanjut ke inti dari wawancara, yaitu mungkin kakak bisa menjelasin usaha apa sih yang kakak miliki ini, mungkin bergerak di bidang apa, terus dibukanya dari kapan dan lain sebagainya. Oke, jadi aku tuh punya toko bunga, kan namanya Deris. Ini sudah dibuka di tahun 2020-an kalau nggak salah, sekitar 4 tahun lah, 4 tahunan. Tepatnya di bulan Januari gitu. Jadi dekat-dekat hari Valentine gitu bukanya dulu. Terus ini tuh bergerak di bidang jasa sih ya, jasa buat buket gitu. Terus di sini juga buat jual buket bunga gini sih, bunga palsu gitu, bukan bunga asli. Gitu. Kan tadi nama tokonya itu Deris, mungkin kakak ada nggak sih arti dari kata nama usaha toko tersebut? Apa karena emang ada hal suatu sebagainya? Oke, jadi sebenarnya toko ini bukan keinginan aku ya buat toko ini gitu. Jadi kayak awalnya itu kan cuma secara online aja jualannya gitu. Habis itu tiba-tiba karena ada modal dibuatinlah toko. Terus namanya itu karena modal dari kakak aku ya. Terus kakak aku juga yang mempelopori untuk buat usaha ini, kan namanya dia D-nya gitu. Jadi Deris kan D-nya floris gitu. D-nya tuh si kakakku, florisnya tuh menggambarkan kalau ini toko bunga gitu. Jadinya Deris gitu disingkat gitu. Tadi kan kakak sempat menjelaskan kalau usaha toko bunga ini kan menjual buket bunga palsu. Ya. Kenapa sih kakak mengambil usaha buket bunga palsu daripada bunga asli? Yang lain kan kalau kita tahu kan kebanyakan bunga asli, sedangkan kan toko ini memilih untuk bunga palsu. Jadi kenapa bunga palsu? Karena dari gini ya, misalnya kan setiap hari tuh juga kita nggak setiap hari kita butuh buket gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau bunga asli itu takutnya karena nggak ada yang beli gitu, jadi layu gitu. Apalagi ini first time aku buat usaha ya, jadi takut gitu kan, ada resiko. Selain itu karena di sini juga banyak kan yang jual bunga palsu gitu, bunga asli maksudnya. Jadi aku mau buat toko yang berbeda ya sih, jadi ngejualnya bunga palsu gitu. Jadi tadi kan ada bilang kalau bunga palsu sama bunga kawat. Selain jenis-jenis tersebut ada jenis yang lain nggak kak? Misalnya kayak apa gitu? Mungkin kakak bisa menjelaskan apa sih yang kakak jual di usaha ini? Banyak sih ya, selain bunga palsu sama bulu kawat tuh ada misalnya kayak buket jaja gitu, ada buket foto polaroid, foto card, terus buket uang juga bisa. Terus sekarang di sini juga menjual gift box gitu. Jadi kayak di box tuh ada jajan, ada printer lain gitu. Sama maunya kita mau launching produk baru sih, tapi belum tahu kapan. Oke, jadi kan tadi kakak udah jelasin tuh banyak kali ada bunga kawat, bunga palsu, bunga box dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini ada yang minat, boleh kakak kasih tahu nggak dari harga berapa kakak jual buket itu, dari harga berapa sampai harga berapa? Jadi di sini tuh dari 10.000, yang paling murah 10.000 untuk bunganya ya. Untuk buketnya maksudnya. Kalau bunganya ada yang 1.000-an sih. Di sini kan boleh gitu ngambil satu bunga gitu boleh. Kalau beli bunganya boleh gitu. Untuk buketnya yang paling murah dari 10.000, terus yang paling mahal yang pernah aku buat ini ada 500.000. Wow. Di atas itu belum ada sih. Oke, jadi kakak kan udah jelasin tentang bunga dan kakak udah bangun toko bunga ini udah selama 3 tahunan kak ya. Jadi kakak ada rencana untuk buat cabang, punya cabang lagi nggak?
kalau misalnya ada kakak pengen buat cabang di mana gitu? Sebenarnya pengen buat cabang tuh pengen banget sih ya, itu salah satu wishlist toko ini sih ke depannya. Maunya kalau di tahun-tahun ke depannya ya itulah cabangnya juga maunya bukan di Seririt lagi sih, kayak dari Singaraja gitu atau nggak di Denpasar gitu. Oke, tadi kan kita udah ngejelasin kalau cabangnya itu baru di sekitaran Seririt. Mungkin ada nggak sih pelanggan yang bukan dari daerah Seririt jadi bukan di sini? Oh, ada sih itu kebetulan dari luar Bali juga ada, terus dari luar Seririt dan Singaraja juga ada. Sistemnya tuh misalnya kalau yang dari Singaraja kita COD-an gitu. Jadi misalnya ketemuan di Lovina gitu atau enggak di Taman Kota gitu ya, pokoknya tempat-tempat yang aku tahu itu. Di situ sih COD-an, terus kena ongkir juga gitu. Selagi di Seririt aman sih, nggak kena ongkir. Tapi kalau udah di luar Seririt kena ongkir dia. Nah terus kalau untuk yang di luar Bali kita kirimnya pakai JNT Kargo gitu. Soalnya kalau kirim buket ini pakai JNT biasa atau JNE itu nggak diterima karena size packagingnya tuh gede gitu, jadi harus dibawa ke JNT Kargo. Kan tadi katanya pakai JNT Kargo itu mungkin waktu pas ini ada gini nggak sih kak? Kan kalau JNT biasa sama JNT Kargo itu ada perbedaan yang signifikan mungkin dari harga biaya ke sana tuh atau gimana? Dari biayanya sih kelihatan banget itu, maksudnya kalau lewat JNT Kargo kan hitung dari per 11 kilo, jadi walaupun barang itu nggak 11 kilo tetap dihitung 11 kilo, jadi ongkirnya emang agak mahal sih. Dari kakak bangun sekitar 4 tahunan kan 2020 Iya. itu ada nggak sih kakak mengalami kendala atau nggak permasalahan selama 4 tahun berdiri usaha toko bunganya ini? Ada sih ya kendalanya. Dari internal dulu. Internal kan aku kebetulan juga mahasiswa ya, jadi kan bagi waktunya sih agak susah antara buat buket, antar kerja di tempat buket ini sama kuliah aku gitu. Terus aku juga ada kesibukan lain kan, nggak kuliah sama di sini aja gitu. Terus sama gini sih kadang-kadang aku tuh ngerasa agak bosen gitu loh tiap hari buat buket aja gitu. Jadi kayak ya begitulah. Abis itu eksternalnya ini sih udah mulai banyak juga di sini ada toko buket lain yang ngejual bunga palsu gitu. Udah bagus-bagus juga sih, tapi ya untuk sementara ini masih bisa aku tanganin sih untuk masalah itu. Berarti pesaingnya sekarang udah mulai meningkat ya. Ya, Mungkin dari kak sendiri ada cara pemasaran tersendiri nggak sih untuk mengatasi persaingan yang meningkat ini? cara pemasaran aku sih pakai media sosial aja ya, aktif di IG sama buat konten di TikTok paling. Oke, jadi kan tadi kakak udah jelasin terkait dengan bagaimana cara pemasaran dan lain sebagainya. Jadi di sini aku mau nanya tentang karyawan di sini. Kakak di sini kerja sendiri atau bersama karyawan? Ada sih karyawannya, kebetulan karyawan aku udah ada 3 kalau nggak salah. Ya 3, benar 3. Oke, kalau boleh tahu bagaimana tentang sistem libur karyawan tersebut, Kak? Oh, liburnya. Untuk libur kalau misalnya mereka mau minta izin misalnya ada acara apa gitu, untuk acara keluarga boleh sih. Asalkan jangan tiap hari aja gitu. Jadi kayak ada jatah liburnya per bulan gitu. Sama gini sih kalau hari raya tuh libur mereka atau tanggal merah nggak? Hari raya gitu. Libur situ. Berarti kalau hari-hari tertentu gitu ditutup tuh pengennya. Iya, kalau misalnya ada hari raya gitu. Oke, kan tadi kakak udah ngejelasin kalau di sini tuh ada 3 karyawan. Terus sama kakak berarti 4 ya? Iya. Nah tadi tuh dari ketiga karyawan tuh apa ada part time atau nggak paruh waktu gitu nggak? Atau emang cuma karyawan tetap aja di sini? Sejauh ini nggak ada sih ya, dari awal aku buka tuh emang nggak terima gitu. Terus untuk semua keempat pegawai itu emang pegawai tetap. Untuk kedepannya itu bakal ada ini nggak? Ada rencana mau buka part time itu atau nunggu cabang baru lagi atau gimana? Kayaknya aku nunggu cabang baru di Singaraja, soalnya kan Singaraja itu kan ada gininya kampusnya ya, jadi mungkin banyak mahasiswa yang mau kerja baru waktu itu. Mungkin di situ sih, di sini sih enggak ya. Kak, apa di sini karyawannya tuh dapat bonus ya? Kalau penghasilan per hari itu gede gitu, misalnya kayak ada event-event gitu kayak graduation itu kan lumayan ya gitu, kadang dapat sih bonus di sana, sama dapat tunjangan hari raya kayak. Oh gitu. Terus apa kakak ini pernah nggak kakak buka stand gitu di acara-acara di sini kan? Kayak saya lihat tadi baru masuk tuh ada SMA gitu. Kakak pernah buka stand nggak di sana gitu? Pernah sih, di SMA juga pernah, di SMP juga pernah. Bukan stand sih, lebih jualan di luar gitu. Kalau stand kan di dalam di sekolahnya, ini enggak sih, di luarnya aja gitu. Jadi kayak jualan biasa aja di luar. Kak
ada rencana gini nggak mau buka, misalnya kan nanti kalau di Uniksa kan kadang ada banyak event-event gitu dari setiap fakultas atau kan dari lembaga sendiri kan kadang open tenan gitu. Ada niatan untuk membuka open tenan di sana nggak atau gitu? Kalau untuk buka di acara-acara gitu kayaknya belum sih, soalnya kayak dipikir-pikir juga ya kan di acara gitu siapa juga yang mau beli buket gitu kadang-kadang. Kalau kecuali emang momennya bagus gitu, kayak misalnya ada orang yang kelulusan gitu kan oke lah buka gitu, masuk akal. Kalau untuk konser-konser gitu kan biasanya enggak sih menurut aku. Jadi kalau untuk pedagang makanan mungkin cocok ya, untuk pedagang bunga mungkin enggak deh. Berarti kalau misalnya kayak ada wisuda itu kan biasanya ada Iya, iya. open stand itu, ada pernah gini nggak open stand pas wisuda? Di Uniksa belum sih kebetulan, baru main bisa dilihat aja. Oke Kak, mungkin karena waktunya dan pertanyaannya sudah selesai, kita juga sudah menanyakan beberapa pertanyaan Kakak. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakak karena udah meluangkan waktunya dan udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Dan semoga usaha Kakak toko bunga Deris ini bisa berjalan dengan lancar dan semakin sukses, dan apa keinginannya Kakak untuk buka cabang bisa buka cabang di Singaraja. Jadi sekian video dari wawancara dari kita. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.